Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Ikhwati fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian kita dalam pembahasan fikih muamalah yang kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang mana pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis riba dan macam-macam riba dalam jenis tersebut. Dan kita masih dalam pembahasan jenis riba di dalam utang piutang. Contoh-contoh yang akan Anda bawakan ini, dan contoh yang pertama sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu yang dinamakan dengan riba jahiliyah, yang benar-benar memberikan utang kemudian disyaratkan sebuah manfaat ataupun diberikan denda yang bisa memberikan manfaat kepada si pemberi utang. Dan ini adalah jelas-jelas riba jahiliyah. Walaupun terkadang manfaat yang didapatkan oleh si pemberi utang ini nampaknya legal karena sebuah akad. Yang mana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bentuk manfaat itu juga bisa berupa akad yang lain. Contohnya adalah, saya berikan pinjaman kepada kamu tanpa bunga, kata mereka, untuk modal kamu nanam padi, nanam cabai, ataupun ternak ayam, tapi dengan syarat jualnya harus ke kami. Jualnya harus ke kami dan kami yang menentukan harga. Dan inilah kebanyakan yang didapatkan oleh yang dilakukan oleh para, ya mereka bisa kita namakan rentenir di desa-desa. Sehingga bahkan ada yang mengatakan bagaimana sulit, ataupun pernah ada talk show ataupun yang ditampilkan di televisi, bagaimana sulitnya memberantas rentenir di desa karena mereka tidak menunjukkan seperti mereka tidak menunjukkan hubungan mereka dengan orang desa itu seperti hubungannya sebuah instansi dengan masyarakat.
Maksudnya tidak menunjukkan seperti hubungan antara bank dengan masyarakat, antara perusahaan yang elit dengan masyarakat, tapi benar-benar para rentenir di desa itu mereka berbaur dengan masyarakat. Kami adalah bagian dari masyarakat. Bahkan dikatakan, dicontohkan, kami memberikan pinjaman. Bahkan kalau mereka ada orang sakit dikunjungi. Bahkan ketika ada yang menikah didatangi, dikasih angpau. Jadi benar-benar kayak masyarakat sudah. Cuma masalahnya adalah nanti jualnya ke kami dengan harga yang telah kami tentukan. Yang mana kalau mereka jual ke yang lain, harganya pasti lebih tinggi. Tapi gara-gara ikatan emosional kemasyarakatan dengan mereka, akhirnya mereka terikat untuk menjual kepada rentenir ini. Karena apa? Karena mereka yang bantu kami dalam bentuk pinjaman ketika mau nanam, ketika kami mau usaha, kata mereka. Jadi, saya pernah menonton bagaimana sulitnya di sebuah paparan tentang investasi. Bagaimana sulitnya menginvestasi dalam pertanian kalau yang datang korporasi, sedangkan mereka sudah terikat dengan rentenir yang ada di daerah itu. Beda halnya kalau saya berikan pinjaman, murni pinjaman dan kalian harus bayar. Jadi kalau hasil panen ataupun hasil ternak, silakan mau jual ke saya pun boleh, ke pasar pun boleh. Tidak ada ikatan. Terus kalau kita katakan, apa sih yang mengikat para petani itu untuk tidak untuk menjual ke rentenir ini, nggak jual ke yang lain? Karena kalau ketahuan mereka jual ke yang lain, nggak akan dapat pinjaman lagi. Pinjaman tetap bayar, tetap apa adanya. Coba kalau kami nggak jual ke sini, untung sesaat, kata mereka. Jual ke lebih mahal ke sana, untung, tapi sesaat. Terus selanjutnya kami mau nanam, mau ternak, dari mana modalnya? Nggak akan dikasih lagi sama mereka. Dan ini termasuk riba, karena ada persyaratan yang menguntungkan si pemberi modal di dalamnya. Baik, contoh yang berikutnya adalah pembayaran utang dalam bentuk lain tapi dengan mengambil keuntungan. Pembayaran utang dibayar dalam bentuk lain. Terjadi riba gara-gara diambil keuntungan dalam pembayaran dalam bentuk lain itu. Bagaimana cara mengambil keuntungan? Dengan cara menaikkan harga ataupun menurunkan harga dari harga pasar. Berarti di sini menaikkan dan menurunkan harga tersebut menguntungkan si pemberi utang. Baik, pertama mari kita lihat dulu tentang membayar utang dalam bentuk lain, boleh atau tidak? Yaitu saya memberikan utang kepada Anda bentuknya rupiah, begitu saya tagih bentuknya beras, bentuknya padi. Boleh, boleh. Saya memberikan utang kepada Anda dengan real, ketika umroh Anda kehabisan real, begitu bayarnya di Indonesia pakai rupiah, itu namanya membayar utang dalam bentuk lain. Baik, ketika melunasi utang dalam bentuk lain, di sini terjadi jual beli. Walaupun salah satu alat jual belinya itu fidzimmah, nggak nyata, tapi dalam tanggungan Anda. Apa itu? Saya kasihkan, Anda berutang ke saya 1 juta. Baik, mana uang 1 jutanya?
di awang-awang, nggak ada di tanggungan Anda, nggak ada wujudnya. Dulu saya kasih tahun lalu, sekarang waktunya pelunasan. Mana uangnya? Nggak ada kan di tanggungan Anda. Baik, kemudian Anda bayarnya pakai padi. Berarti di sini terjadi jual beli antara padi yang Anda punya, padi dengan uang yang menjadi tanggungan Anda. Bukan dari saya, dari diri Anda sendiri kepada diri Anda sendiri. Dari diri Anda uang 1 juta itu dengan padi yang ada pada diri Anda sendiri. Terjadi jual beli. Nah, ini melunasi model seperti ini boleh dan pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibnu Umar, ketika beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kami kalau menjual onta, terkadang kami jual pakai dinar utang, begitu pelunasan yang punya nggak punya dinar, punyanya dirham. Ketika kami jual pakai dirham, ketika kami nagih, dia nggak punya dirham, punyanya dinar. Boleh nggak ya Rasulullah, ketika kami nagih itu dibayar pakai bentuk lain itu?" Padahal pada asalnya apa? Bayarlah dengan sejenis apa yang Anda utang. Itu pada asalnya. Maka Ibnu Umar bertanya, kalau diganti dengan yang lain boleh enggak ya Rasulullah? Atau saya harus paksa dia? Saya suruh dia, enggak, kamu sana ke pasar, ke sana tukar dulu, kurskan dulu, baru nanti bayar ke saya. Kamu padimu jual dulu, baru nanti serahkan uangnya ke saya. Kan sebenarnya seperti itu. Nah, boleh enggak? Apa kata Rasulullah? La ba'sa. Boleh. Beliau memberikan 2 syarat. Dan syarat ini, kedua ini berlaku apabila tukar menukar antara mata uang. Dinar dengan dinar dengan dirham, dirham dengan dinar di zaman tersebut. Maka 2 syarat berlakunya. Nanti kalau antara mata uang dengan komoditi yang lain, itu berlakunya satu aja. Apa kata Rasulullah? La ba'sa an ta'khudhaha bisi'ri yaumiha ma lam tatafarraqa wa bainakuma syai'. Enggak apa-apa, boleh. Syarat pertama, harus dengan harga pasar di saat itu. Saat apa? Saat bayar, bukan saat utang. Saat bayar. Berarti kamu utang dinar, bayarnya dirham, berapa? 1000 dinar. Coba ke pasar, 1000 dinar itu berapa dirham? Zaman dulu antara 10 dengan 12, fluktuasinya antara itu. Udah, berapa? 12 dirham. Ya sudah, mana? 12.000 dirham. Gak usah ke pasar dulu kamu tukar, langsung ke saya, nggak apa-apa. Karena kalau saya pun kamu kasih karena kalau kamu kasih dirham segitu, kalau saya beli dinar pun dapat juga 1000. Berarti seakan-akan kamu memang mengembalikan 1000. Baik. Dengan harga pasar. Kemudian syarat kedua kata Rasulullah, harus langsung serah terima di saat itu. Kenapa harus langsung serah terima di saat itu? Karena yang sedang kamu lakukan tukar menukar itulah komoditi yang harus tunai. Itu nanti akan ada pembahasannya tentang jual beli mata uang. Harus tunai. Dinar dengan dirham harus tunai. Nilainya boleh beda. Emas dengan perak harus tunai, nilainya boleh beda. Rupiah dengan emas harus tunai, nilainya boleh beda. Real dengan rupiah harus tunai, nilainya boleh beda. Baik.
Bagaimana bentuknya? Nah, kalau Rasulullah SAW mengatakan bisi'ri yaumiha, dengan harga pasaran, berarti kalau di luar harga pasaran beda dengan harga pasaran, kalau di situ terkandung di dalam yang mengambil keuntungan, itu nggak boleh. Tapi kalau tidak mengambil keuntungan nggak apa-apa. Berarti di sini adalah tidak dibolehkan adalah ngambil keuntungan, karena itulah riba. Baik. Nah, untuk tukar menukar dalam bentuk pembelian barang kayak tadi, utangnya dinar, bayarnya dirham, utangnya real, bayarnya rupiah, maka ini harus ikut harga pasaran rupiah di saat itu, kurs real dengan rupiah di saat itu. Berarti kalau dia menjual dengan ditentukan oleh si pemberi utang, tidak boleh kalau memang itu di atas harga pasaran. Misal, Pak, saya nggak, utangnya 1 juta. Pak, saya nggak punya uang 1 juta, tapi saya punya barusan panen padi. Boleh nggak saya bayar pakai padi, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi 1 kilonya berapa? Dimurahkan apa dimahalkan? Biar untung, dimurahkan sama dia. Diturunkan dari harga pasar. Intinya biar apa? Biar dia yang untung. Nggak apa-apa, boleh dengan padi, tapi 1 kilonya 8.000 ya. Mikir dia, ya nggak apa-apa, Pak. Seharusnya dia dapat 10.000 1 kilo misalnya, dapat sekian kuintal, ini dapat lebih banyak. Berarti ada keuntungan di sini. Ataupun ketika dia utangnya real, bayarnya rupiah. Pak, bayar rupiah ya, daripada saya harus ke kota beli real dulu kepada Anda. Ya nggak apa-apa. Biar dapat untung, dinaikkan apa diturunkan? Dinaikkan. Iya, tapi 1 realnya 4.500 ya. Padahal di pasar 4.200. Dinaikkan 300 oleh dia. Nah, kenapa di sini tidak boleh? Karena uang pembayaran tersebut walaupun nampaknya jual beli, kan saya beli nih, tapi itu pembelian ini dalam rangka pelunasan utang. Beda halnya kalau ditanyakan, Ustadz, boleh nggak saya jual real dengan harga terserah saya, Ustaz? Ada orang butuh real, anak punya real, kemudian dia tanya, punya real? Punya. Saya beli ya? Ya. Berapa? 4.500. Wih, mahal sekali. Di pasar di kota 4.200 kok. Ya sudah, beli di pasar sana, nggak usah beli di saya. Boleh nggak? Kenapa ini boleh? Karena ini murni jual beli. Harga padi berapa, Pak? Sekian. Oh, mahal sekali, Pak. Mau beli nggak? Saya memang nggak mau beli kok. Nggak mau jual kok. Nah, orang punya motor misalnya. Berapa nih, Pak? 19 juta. Oh, motor bekas seperti ini biasanya 15 kok. Mau beli nggak? Boleh kan? Boleh, karena murni jual beli. Kenapa ini sana nggak boleh? Karena dalam rangka bayar utang. Nah, demikian juga bolehkah membayar utang dengan jasa? Yaitu dia punya utang di sebuah instansi ataupun sama seseorang, akhirnya dia bilang, Pak, saya nggak sanggup bayar, Pak.
Nggak sanggup, lihat aja keadaan rumah saya, nggak sanggup bayar. Mau bapak sita apapun nggak ada. Cuma saya sanggup bekerja pak. Udah, boleh nggak pak? Saya bekerja aja. Jadi tukang kebun, jadi tukang ngangkat-ngangkat. Baik, boleh. Tapi satu hari 30.000 ya. Padahal harga pasaran untuk kerja ini dari jam sekian sampai jam sekian 50.000. Berarti di sini ngambil keuntungan dengan diturunkan. Akhirnya dia bisa bekerja lebih lama, lebih murah dibandingkan kalau saya pekerjakan orang lain. Bisa dibedakan ya. Yang mana? Adapun kalau memang ada orang, Pak, saya butuh kerja, ada nggak Pak? Saya nggak butuh Pak. Tolonglah Pak. Ya sudah. Tapi 30.000 Pak ya. Boleh nggak? Penyiksaan bukan? Kerja rodi atau bukan? Hah? Kerja dendels. Hah? Ya memang saya nggak butuh, itulah biasanya gitu Pak kan. Seseorang itu menawarkan sesuatu yang ya mungkin tidak terbayangkan dari Anda gara-gara apa? Emang saya nggak butuh untuk jual, kamu minta beli, saya naikkan harganya. Saya nggak butuh jasa, kamu minta, ya saya turunkan harganya. Memang bagusnya adalah ya pasaran lah untuk membantu orang. Nah, tapi disitulah terjadi tawar-menawar ya gara-gara orang butuh, saya memanfaatkannya gitu. Baik. Jadi di sini tolong dibedakan antara bolehnya jual beli dengan menentukan harga sendiri dengan berpatokan pada harga pasar. Wallahu taala a'lam. Baik, yang berikutnya yang termasuk utang yang termasuk riba dalam utang piutang, nampaknya jual beli. Yaitu yang dinamakan dengan jual beli wafa. Jual beli wafa. Jual wafa itu dari kata-kata menepati janji. Jadi jual beli yang untuk menepati janji yang dulu pernah kita buat. Apa contohnya? Menjual barang dengan suatu harga kemudian disyaratkan kapanpun saya mau membelinya lagi, maka saya akan membelinya dengan harga dulu. Bagus Pak ya? Oh, nampaknya bagus sekali. Makanya diperhatikan. Nampaknya jual beli tapi ada sesuatu di dalamnya. Baik. Gini. Saya punya kebun. Saya bilang ke Anda, Pak, mau beli kebun saya enggak? Enggak butuh saya. Saya enggak butuh kebun saya. Nah, bisnis saya di yang lain kok dia kasih kebun juga mangkrak kayak gitu. Gini Pak, saya butuh uang Pak. Saya jual kebun saya ini 200 juta. Nanti 10 tahun kemudian saya beli lagi 200 juta Pak. Mantap ya? Mikir dia. 10 tahun 200 juta saya beli kebun. 10 tahun dia akan beli lagi dengan 200 juta. Berarti wah, berarti kalau saya tanam sengon, saya tanam jagung, saya tanam ini, untuk itu dapat untung. Uangnya nanti kan kembali lagi juga. 200 juta. Wah, bagus juga ini. Antum pernah dapat tawaran seperti itu? Kalau dapat gimana? Ya kalau model seperti kita yang nggak pinter kelola tanah ya nggak akan mau. Tapi yang dalam 10 tahun ini hitung-hitung dia, saya bisa mendapatkan uang 20 juta dari hasil panen nanti. Oh ya, siap. Dan yakin nanti akan terjual lagi. Berarti uang dapat. Nah, ini mirip apa ini?
Gadai, Masya Allah. Jadi sepertinya adalah, Pak, saya pinjam 200 juta, saya gadaikan tanah saya, silakan Bapak gunakan tanah saya selama 10 tahun. Masya Allah, ya kan? Nah, mereka mereka nggak bilang, Pak, saya gadaikan, Pak, gadai Pak ya, nanti Bapak terserah garap tanah saya. Kenapa mereka nggak gitu kan? Haram, mereka tahu haram. Nah, jadi sebenarnya ini cabang dari yang ini cabang dari salah satu bentuk riba yang lain, yaitu memanfaatkan barang gadai. Perhatikan, di antara bentuk riba adalah memanfaatkan barang gadai. Sudah. Saya memberikan utang kepada Anda 100 juta, gadainya tanah 1 hektar misalnya. Terus saya memanfaatkan tanah 1 hektar ini sebelum Anda lunasi, terus menjadi saya memanfaatkan. Saya garap. Nanti ketika Anda lunasi 100 juta, nggak ada bunga sama sekali, kata mereka. Ini nggak ada bunga, Pak. Tapi tanahnya boleh saya yang garap. Siapa yang garap? Si pemberi utang. Di Aceh, dari dulu ya sampai sekarang, itu dinamakan dengan sistem gala. Nah, nama di Aceh, gala. Dulu waktu saya SMA saya dulu juga pernah bertani, nanam cabai, nanam ke gunung sana, ke bukit. Kemudian berkata guru saya, kamu Sir kalau memang mau bertani seperti itu ya nggak usah jauh-jauh ke bukit sana, udah kamu gala saja. Kamu kasihkan utang ke orang lain, dapat tanah gala, udah kamu garap tanahnya. Itu boleh kok menurut ulama. Itu kata beliau, kata guru saya, guru bahasa Inggris saya. Ya, iya. Guru bahasa Inggris saya ke saya SMA, saya waktu itu belum paham. Nah, ketika saya pernah mendengar ceramah Ramadan dari seorang kiai di Aceh, dia namanya Tengku, seorang Tengku terkenal di kabupaten saya. Beliau mengatakan dalam ceramah beliau, memisalkan sebuah akad. Beliau mengatakan yang dipahami oleh kebanyakan orang boleh, padahal ulama mengatakan haram, yaitu sistem gala. Kaget saya. Berarti nggak boleh gitu. Nah, kemudian ya itu SMA ya. Kemudian saya belajar. Kemudian ketika kuliah di Madinah saya belajar, ya saya tahu ternyata itu adalah tidak boleh. Nah, ada kisah yang unik antara saya dengan teman saya. Teman saya sering menghadiri sebuah majelis di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu kan ada majelis-majelis yang mau tafsir di sini, yang mau hadis di sana, yang mau fikih Hambali di sana, fikih Maliki, banyak. Nah, teman saya sering menghadiri sebuah majelis fikih Hambali. Kitab Al-Kafi kalau nggak salah saya. Nah, ini sudah berjalan pengajiannya sejak kita belum datang ke Madinah, jadi sudah lama, sudah ketemunya, sudah kitab jual beli. Datang saya temenin dia, saya nggak rutin, dia rutin. Saya temenin dia duduk samping. Udah sampai mana? Jual beli. Masalah apa? Masalah utang piutang dengan gadai kan, ya, dengar seperti itu kan. Kemudian sampai ke dalam masalah ini, dia nggak dapat di kitab. Dan saya bilang ketika sampai gadai itu nggak boleh, ya, memanfaatkan barang gadai itu nggak boleh. Ingat ya, yang nggak boleh memanfaatkan ya, bukan gadai nggak boleh ya. Memanfaatkan barang gadai nggak boleh. Apa? Kemudian dicari, nggak ada kok di sini. Ada, pasti ada. Jadi dapat beberapa halaman berikutnya, itu kan, ada kan? Nah, kamu pernah baca kitab ini sih ya, katanya? Enggak, tapi kok tahu? Ana yakin ada. Jadi, ana yakin itu ijma ulama. Sepakat ulama, kitab manapun pasti ada itu. Mungkin dikira ana pernah baca kitab ini, masya Allah gitu kan. Belum pernah ana baca kitab itu. Itu kitab Hambali. Kalau kitab Syafi'i
Pernah Anda baca? Cuma kalau kitab Hambali Anda belum pernah baca, tapi Anda yakin ada. Jadi ternyata itulah ijma ulama, nggak usah debat lagi. Nah, cuma banyak orang datang mengeluh kepada anak, Ustaz di tempat saya seperti ini. Kalau gadaikan sawah dimanfaatkan, kalau gadaikan, Pak bilang, sabar Pak, itu bukan hanya depan Bapak, dari Sabang sampai Merauke. Cuma kita katakan tetap haram hukumnya. Nah, kemudian kalau begitu orang akan bertanya, terus apa untungnya saya kasih utang? Apa jawaban kita? Kalau saya nggak boleh manfaatkan itu, apa untungnya saya kasih utang? Apa jawaban kita? Memang utang bukan sarana untuk ngambil untung. Ada yang salah itu. Ya, perhatikan ya, terkadang seorang itu bukan ngikut aturan, tapi membuat sesuatu kemudian seperti mengharuskan untuk ikut dia. Dia yang membuat sesuatu bahwasanya saya meminjamkan dan saya harus dapat untung. Nah, ini kan kamu yang buat. Sehingga kamu menuntut, mana untung saya? Beda kalau aturan membolehkan ngambil untung, tapi kok kamu nggak bolehkan? Nah, nggak apa-apa kamu protes. Seperti contohnya misalnya, kita sudah ngambil untung, tiba-tiba tetangga ngomel, ngambil untung gue banyak-banyak kayak mau haji aja. Nah. Lah, itu baru Anda bantah. Terserah saya kok. Ini hal dibolehkan ngambil untung. Malah kamu protes. Kamu boleh protes di tempat yang nggak boleh ngambil untung. Coba Kak, nasihatin saya, ingatkan saya, karena saya melanggar aturan. Nah, jadi ini jawaban kita. Emang nggak boleh ambil untung kamu itu. Baik, kemudian dibilang, kalau gitu apa gunanya gadai? Apa gunanya? Nah, dari awal gadai itu tujuannya adalah jaminan. Dari awal. Bukan tujuannya untuk ngambil keuntungan dari yang pemberi utang. Apa itu jaminan? Kamu harus bayar utangmu tepat waktu. Kalau tidak bisa bayar, barang gadai kamu itu akan dijual. Bukan saya manfaatkan. Akan kita jual untuk bayar utang kamu. Itulah tujuan gadai. Jadi tolong pahami, wahai pemberi utang, tujuan gadai itu bukan untuk Anda ambil manfaatnya. Dan juga Anda wahai yang mengambil utang, tujuan gadai itu adalah gadai itu suatu saat kalau kamu tidak mampu bayar akan dijual. Makanya para ulama memberikan kaedah dalam gadai apa itu? Ma sahha bai'uhu sahha rahnuhu. Benda yang sah diperjualbelikan, maka benda itulah yang sah dijadikan barang gadai. Kenapa? Karena nggak akan ada gunanya gadai kalau tidak bisa diperjualbelikan. Makanya benda wakaf tidak boleh dijadikan jaminan. Wah, yayasan ini punya wakaf tanah banyak. Masjid ini punya wakaf tanah banyak. Buat ini butuh untuk renovasi, maka butuh pinjaman dulu tanpa bunga. Terus jaminannya tanah wakaf haram, nggak boleh. Loh kenapa? Nggak akan dijual. Walaupun nanti nggak akan dijual, tapi akad kamu itu menyetujui untuk dijual. Dari mana? Dari akad gadai. Akad gadai itu seperti akad menyetujui nanti akan dijual. Kalau nggak sanggup dibayar. Kalau sanggup emang nggak akan dijual, tapi akad kamu telah menyetujui akan dijual. Sedangkan itu benda yang tidak boleh untuk dijual. Ada yang bantah lagi, ada yang mengatakan lagi, intinya mencari apa? Mencari celah untuk boleh. Ustadz, diizinkan kok. Saya pakai tanahnya diizinkan, Ustadz. Dia gadai mobilnya diizinkan saya pakai, Ustadz. Dia menggadaikan laptopnya diizinkan saya pakai, Ustadz. Apa jawaban kita? Kan saya nggak zolim. Saya bukan memaksa, sukarela, tanda tangan. Dia juga mau, dia juga setuju. Apa jawabannya? Jawabannya adalah gara-gara diizinkanlah kita namakan riba.
Kalau tidak diizinkan, kita namakan maling. Coba, kita lagi ngomong muamalah. Yang namanya muamalah itu adalah datang, akad, salam, setuju, tanda tangan, berterima kasih lagi. Tapi akad kita ini akad riba yang diharamkan oleh syariat. Maka kalau kamu bilang diizinkan, gara-gara diizinkanlah kita bilang riba. Kalau nggak diizinkan kamu tetap pakai, itu namanya ghasab dalam bahasa Arab atau bahasa fikih, yaitu mencuri dalam bahasa kita. Enak gampang jawabannya seperti itu. Nah, kalau memang kamu mau memanfaatkan sawah itu, nggak mau ngasih utang karena nggak dapat untung, misalnya kamu bilang seperti itu, sewa aja. Bukan utang, sewa. Sewa berarti apa? Uang kamu habis, tapi kamu akan berusaha untuk dapat untung dari tanah tersebut. Masya Allah, itu pergerakan ekonominya akan jalan. Tapi kalau tidak, ya dia nggak dapat lahan untuk menghasilkan, padahal dia petani asalnya. Lah kamu juga mungkin kerjanya asal-asalan di sini, gara-gara utang kamu tetap kok. Untung sedikit dari sini juga nggak apa-apa kok. Perhatikan ya, ini masalah gadai umum ada di masyarakat kita, padahal itu ijma ulama. Yang berbeda pendapat cuma dalam masalah gadai. Digadaikan hewan, kemudian dipakai untuk tunggangan dan dipakai untuk minum susunya karena dikasih makan oleh yang pemberi utang. Itu aja khilaf. Itu khilaf. Bukan nggak boleh, ataupun bukan mutlak boleh, yaitu saya utangkan Anda uang puluhan juta, jaminannya adalah sapi, jaminannya adalah kuda. Baik, asalnya yang ngasih makan ini siapa? Anda, tetap Anda, karena Anda yang punya Anda kok. Cuma akhirnya pernah saya kasih makan, boleh nggak saya minum susunya? Pernah yang saya kasih makan, boleh nggak saya tunggangi? Mazhab Hambali mengatakan boleh. Karena apa? Karena kamu tidak mengambil manfaat sebenarnya. Kamu cuma mengambil timbal balik dari pakan yang kamu kasihkan. Mazhab lain mengatakan tetap tidak boleh. Baik, ini ada sebagian orang berdalih dengan pembolehan mazhab Hambali di sini dalam masalah motor. Ustaz, boleh saya yang naik kalau saya ngisi bensin? Gimana? Kiasnya, perhatikan ya. Orang terkadang semuanya berdalil kias, analog, menyamakan. Seakan-akan itu sudah benar sekali dalil, karena dalil itu ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, kias. Kamu kan cuma Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak ada Al-Quran nggak boleh, haram. Oh, kalau saya kan punya kias. Padahal kias itu kan diakui oleh ulama. Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan kias. Maka kita bilang, silahkan kalian mengkiaskan, akan kita perdebatkan dalam bentuk kias kamu itu. Apa itu? Kias itu ada kias yang benar, ada kias yang salah. Kias yang salah adalah diantaranya kias yang dinamakan oleh para ulama fasidul i'tibar. Kias yang bertentangan dengan dalil yang lebih kuat daripada kias, Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Yang kedua, kias ma'al fariq. Kias yang tidak benar, kias ma'al fariq, kias yang nggak sama. Kamu kiaskan dengan apa? Ini dengan itu, nggak sama itu. Oh, sama, menurut kamu sama, itu nggak sama. Itu namanya enak, bantah kias seperti itu sudah. Yang banyak dilakukan oleh ahlul bid'ah mudah-mudahan seperti itu. Kias. Kayaknya mantap sekali dalilnya. Dibantah oleh para ulama. Nggak benar kiasmu itu. Ini ibadah yang nggak boleh dikiaskan. Ini tauqifiyah, ghairu mu'allalah. Kias itu harus ada ilahnya dan lain sebagainya. Bedanya di mana kalau onta sama motor? Nah, itu dia. Islam
mewajibkan memberikan nafkah kepada hewan. Hewan apa? Hewan peliharaan. Gak boleh kamu, ini sapi-sapi dia titipkan ke saya. Awalnya seharusnya dia kasih makan, makannya habis. Kok nggak didatang-datangkan lagi? Biarinlah, matilah, dosa kamu. Karena ada di tempat kamu, dititipkan ke kamu. Nah, berarti harusnya apa? Kamu kasih makan. Nanti apa? Minta balik dari dia. Kamu kasih makan, manfaatkan dari hasil yang kamu kasih makan. Kok seperti itu, Ustaz? Wajib. Kenapa? Nyawa. Sebagaimana ada wanita masuk neraka gara-gara matinya kucing. Kenapa mati kucing? Di tempat dia tidak dikasih makan dan juga tidak dibebaskan. Antum ya, banyak orang buang kucing kan? Itu kalau antum buang anak kucing ke sawah juga dosa antum itu. Mau cari makan apa di sawah? Emangnya petani gitu. Manusia aja dilempar ke sawah nggak hidup kalau nggak nanam dulu. Buanglah dia ke tempat yang umumnya di sana banyak makanan yang bisa didapatkannya. Kalau kucing dewasa, okelah Anda buang di sawah, kemudian dia bisa jalan sampai ke pasar. Ini anak kucing yang baru itu, jangan. Kenapa? Dosa. Nah, wanita ini yang masuk neraka gara-gara kucing ini, dikurung kucingnya, nggak dikasih makan dan juga tidak dibebaskan biar cari makan sendiri. Itu bedanya. Nah, kalau motor tinggal kasih bensin, panasin, nggak usah jalan, selesai kan? Selesai sudah. Nggak usah berdalih dengan, harus naik, harus nyetir, kemana? Ke tempat berekreasi. Akhirnya manfaatkan itu bukan untuk maslahat benda tersebut. Nah, itu murni. Ada sebagian orang tahu, ini nggak boleh, memanfaatkan barang gadai nggak boleh, gini. Akhirnya diubah sama dia, pakai murni jual beli, tapi dengan janji akan dijual kembali. Ini gadai ya? Bukan gadai. Apa ini? Ya, kamu beli aja, kamu pakai aja. Karena kan sudah, selama kamu sudah beli kan, boleh kamu pakai. Kaedahnya seperti itu. Baik. Nah, nanti saya beli lagi dengan harga dulu. Nah, jadi masalahnya di sini dengan harga dulu. Beda kalau nanti saya beli lagi, terserah kamu mau jual atau tidak, dengan harga terserah kamu, dengan harga pasaran nanti. Itu benar-benar murni jual beli itu. Dan nggak akan ada orang malah seperti itu kalau yang lagi butuh uang, nggak akan mungkin seperti itu. Nah, ini jual beli apa? Intinya adalah ya ikhwas sekalian, kita sedang membahas masalah riba dalam utang piutang, tapi dibalut dengan kedok muamalah, dibalut dengan dengan kedok jual beli. Namun kalau kita lihat hakikat di dalamnya, ternyata dia adalah utang untuk mendapatkan manfaat. Itulah yang dinamakan dengan riba. Baik, yang berikutnya masih riba dalam utang piutang, namun bentuknya adalah akad yang lain, yaitu nilai utang diukur dengan sebuah benda, kemudian pembayaran utang ditentukan dengan harga benda itu di saat pelunasan. Baik, contohnya insyaallah lebih jelas, dan itu insyaallah banyak orang yang melakukannya. Yang intinya adalah pasti dilakukan biar nggak rugi, itu pasti. Bu, pinjam uang 1 juta atau pinjam uang 5 juta. Baik, ini uang 5 juta, tapi ini adalah harga 5 gram emas ya. Jadi dia memberikan sejumlah uang berupa utang, namun sudah ditentukan oleh dia ini dengan diukur dengan sebuah benda, sekarang diukur dengan emas. Baik, ini seharga 5 gram emas ya. Baik. Nanti, nah katanya itu, kalau bayarlah
sejumlah uang dengan harga emas nanti. Bola balik ya. Ribanya di mana ini? Intinya ribanya di sini adalah ada keuntungan. Kamu ngasih 5 juta, baliknya berapa nanti? Lebih pasti. Harga emas nanti mungkin naik 5 gram nanti kan beda, dapat 5 juta 500, 5 juta 700. Nah, ada apa di dalam akad tersebut yang menjadi masalah? Yang pertama adalah intinya ketika dikembalikan uangnya bisa bertambah. Tapi kemudian dia berbantah, misalnya mentah, loh kita kan sudah sepakat, saya kasih uang ini adalah ini senilai emas 5 gram. Nanti bayar juga pakai emas tapi ke 5 gram emas dengan uang. Maka di sini ada kesalahan yang lain lagi yang Anda akan lakukan. Apa itu? Anda menjual sesuatu dengan harga yang tidak jelas. Anda menjual sesuatu dengan harga yang tidak jelas. Ingat, begitu Anda mengatakan, Pak, ini uang ini seharga itu ya, itu Anda telah melakukan jual beli. Itu Anda telah melakukan jual beli itu. Seperti yang tadi ya, Pak, mana uang saya 1 juta? Kemudian Anda bilang, enggak ada, ada aja padi. Baik, mana padi? Padi ini seharga 1 juta itu ya. Berarti di sini ada jual beli antara padi dengan uang. Walaupun uang tidak Anda serahkan saat itu, tapi dari dia. Nah begitu juga, Pak, ini 5 juta, ini seharga emas ya. Nah seharusnya Anda ngasihnya emas, tapi Anda kok enggak, emas enggak dikasih uang, Anda bilang ini adalah harga emas. Sebenarnya Anda di situ melakukan jual beli emas. Buktinya Anda suruh dia nanti membayarnya pakai emas, tapi nggak ada emas, Anda suruh bayar pakai uang. Jadi di sini Anda persis seperti jual gini, Pak, saya jual emas ke Anda, saya jual emas 5 gram ya. Berapa? Nantilah ketika 5 tahun lagi. Bayarlah dengan harga emas nanti 5 tahun lagi. Pak, ini saya jual beras Pak ya. Baik. Berapa berasnya? Anda jual berapa? Saya jual motor Pak ya. Cicil sampai kapan misalnya? Apa dilunasi 5 tahun lagi? Motor Pak ya. Berapa harganya? Nanti kita lihat harga motor 5 tahun lagi. Boleh nggak seperti ini? Nggak boleh, karena nggak jelas. Anda menjelaskan sekarang dulu, utangnya 5 tahun lagi nanti dibayar 5 tahun nggak apa-apa, tapi seharga motor nanti 5 tahun lagi, nggak boleh. Nih persis seperti ini Anda. Lihat, perhatikan. Anda pernah debat dengan seorang ustadz yang dalam hal ini, dia bilang boleh kok ini pakai hadis Ibnu Umar, dalam arti hadis Ibnu Umar tadi, yang jual onta pakai dinar, bayarnya pakai dirham. Dia bilang, oh itu beda. Itu ketika pelunasan. Anda ini melakukan ketika akad. Dan ketika pelunasan pun Rasulullah suruh langsung tunai di situ. Anda enggak, kasihkan uang sekarang seharga emas, nanti bayarannya nanti. Emas nanti dibayarkan dengan uang. Nah, ini kan tidak tunai namanya. Jadi di sini intinya adalah Anda kalau kasih uang, bayarnya uang. Kayak tadi, kayak Ibnu Umar. Ibnu Umar tidak bilang, Pak, saya jual pakai dinar. Ini dinar seharga dirham sekian ya. Nanti bayarnya dirham sekian. Enggak ada perjanjian seperti itu. Murni dinar, saya kasih dinar, ya murni dinar. Saya tagih nanti. Ketika enggak ada dinar, baru saya alihkan ke yang lain. Enggak ada akad saya di awal utang, saya bilang, oh, ini seharga dinar sekian ya, enggak ada. Ini seharga emas sekian ya, nggak ada. Jadi sebenarnya kalau Anda kasih uang, tadi utang uang, bayarnya uang. Kasih uang utang emas, bayarnya emas. Yang nggak bisa dibayar adalah kasih utang budi. Ya kan?
utang emas dapat dibayar, utang budi di bawah mati. Pepatah mengatakan seperti itu. Makanya kalau ada teman budi, jangan diutangi. Nah, inilah beberapa bentuk yang intinya di sana dia mau mengambil keuntungan. Jadi, ana sarankan agar tidak terjadi cekcok di kemudian hari, maka kalau Anda kasih utang 1 juta, 2 juta, nggak apa-apa lah kasih uang. Tapi kalau sudah sampai 10 juta, 20 juta, 15 juta, 100-an juta, udah kasih utang berupa emas. Saya ngomong sekarang nggak, saya ngomong emas ini untuk sekarang. Beda nanti kalau harga emas pun fluktuasinya besar, naik turunnya sangat tinggi. Nah, itu orang nggak berani juga ngomong emas. Untuk apa? Alasannya adalah untuk menghindari cekcok. Wah, bayar sekarang 5 juta dapat apa? Dulu 5 juta dapat 5 gram emas. Lah, imam pada asalnya seperti itu. Anda ngasih utang uang, ya bayarnya uang. Emas ya emas. Apa istilahnya? Makanya kalau mau ngasih utang, kalau yang besar-besar itu, udahlah, baik besok ya. Dan saya nggak ngasih utangnya 25 juta ya, enggak ya. Terus ngasih apa? Saya ngasihnya emas 25 gram. Terus ya terserah kamu nanti. Terserah kamu mau jual, mau pakai langsung, terserah. Yang jelas saya nanti dikembalikan emas senilai seberat itu. Itu paling, insya Allah paling selamat. Yang komoditi ya di saat ini. Mungkin nanti perak ngetren lagi, wallahu taala alam. Ataupun Anda ngasih adalah beras, atau Anda ngasihkan padi, nanti bayarnya adalah padi. Padi lagi ngetren ya, beras lagi ngetren ya, bukan padi, beras. Petani tetap miskin juga gitu. Petani kan hasilnya padi gitu. Masya Allah ya. Makanya hikmahnya zakat fitri itu adalah ya bahan makanan pokok, bukan uang. Ya, suatu saat nanti ya Allah taala alam, kita bicara secara umum, bukan hanya insidental. Suatu saat nanti siapa tahu uang banyak, beras nggak ada. Ya mungkin wallahu ta'ala bapak-bapak yang sudah umur 70 tahun pernah merasakan, ya, bahkan kakak ipar Ana juga bilang pernah merasakan bagaimana dulu kalau ada besean dari berkat dari tempat walimahan atau dari acara, itu yang diperebutkan bukan ayam, nasi. Jadi mereka merasa buka ada nasi, rebutan nasi. Ayam nggak rebutan. Kenapa? Ayam sering. Nasi, ayam di belakang rumah banyak. Sering disembelih sama bapak. Nasi nggak ada. Terus makan apa? Makan singkong mereka, makan tiwul, makan jagung. Begitu ada nasi itu sangat, wah. Oke, kita bilang zaman sekarang nggak gampang. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Baik, ini beberapa contoh. Ada 2 contoh lagi yang tidak saya sebutkan karena sudah kita sebutkan yang pertemuan-pertemuan yang lalu dalam pembahasannya, yaitu ainah dan jual beli 2 harga. Nah, yang di situ bisa terjadi riba, dan itu sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Jadi intinya riba dalam utang piutang adalah mengambil keuntungan dari utang piutang. Terkadang jelas di depan mata dengan persyaratan, terkadang diselubungi dengan sebuah akad agar nampak boleh ngambil untung, padahal di situ tidak dibolehkan untuk ngambil untung. Nah, nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan dalam riba jual beli. Nah, kalau ini adalah riba utang piutang,
Nanti akan kita masuk dalam riba jual beli. Baik, kita cukupkan perbahasannya dalam untuk kali ini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.